Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Negresi Arini, mahasiswa Matematika Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2018. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas KKN tematik semester genap tahun ajaran 2020-2021. Berikut video pembelajaran yang telah dibuat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam kondisi pandemi saat ini, tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatannya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan apa itu fungsi? Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk yang pertama, relasi. Kita akan membuat perumpamaan terlebih dahulu. Misal, ada dua himpunan. Yang ini himpunan sebelah kiri dan himpunan sebelah kanan. Himpunan sebelah kiri ada bu guru, pak dokter, dan pembalap. Sedangkan sebelah kanan ada papan tulis, stetoskop, dan motor. Jika kita perhatikan, kedua himpunan ini saling berhubungan. Misal, bu guru selalu menulis di papan tulis. Maka kita pasangkan bu guru dengan papan tulis. Begitupun dengan pak dokter. Pak dokter kita pasangkan dengan stetoskop. Dan pembalap kita pasangkan dengan motor. Apakah ini relasi? Ya, ini relasi karena semua anggota berpasangan. Lalu, bagaimana jika pasangannya ada dua? Apakah itu relasi? Misal, siswa kita pasangkan dengan papan tulis. Papan tulis memiliki pasangan dua. Apakah ini bisa disebut dengan relasi? Ya, ini bisa disebut dengan relasi. Kemudian bagaimana jika ada yang tidak ada pasangannya? Apakah itu relasi? Misal, ada Pak Polisi. Pak Polisi ini tidak memiliki pasangan di sebelah kanannya. Apakah ini bisa disebut dengan relasi? Ya, ini bisa disebut dengan relasi. Lalu, apa relasi itu? Misalkan ada dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Jadi, minimal ada satu yang berpasangan. Jika yang lainnya tidak berpasangan, itu tidak masalah. Tetap bisa dikatakan dengan relasi. Selanjutnya, cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi bisa dengan tiga cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang pertama, diagram panah. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi, kita bisa lihat tandanya ya, ada tanda panah. Selanjutnya, himpunan pasangan berurutan. Memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Tadi kita telah memasangkan bu guru dengan papan tulis. Maka kita tulis guru, papan tulis dengan dilengkapi oleh kurung buka dan kurung tutup. Selanjutnya, pak dokter dengan stetoskop. Lalu pembalap dan motor, dan terakhir siswa dan papan tulis karena Pak Polisi tadi tidak memiliki pasangan, jadi tidak dicantumkan. Relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y dengan X anggota A dan Y anggota B.
Selanjutnya, diagram Kartesius menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Kita buat garis horizontal dengan lambang A, dinamai dengan A, dan garis vertikal kita namai B. Garis horizontal diisi dengan himpunan A tadi, sedangkan garis vertikal diisi dengan himpunan B yang tadi. Kita hubungkan Bu Guru dengan tadi papan tulis, Pak Dokter dengan stetoskop, dan pembalap dengan motor, dan terakhir siswa dengan papan tulis. Ini tanda kuning nih, dot atau titik-titik. Lalu, selanjutnya ada fungsi. Fungsi atau biasa kita sebut dengan pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Contoh nomor 1. Apakah nomor 1 ini bisa disebut dengan fungsi? Ya, bisa disebut dengan fungsi karena anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi dia hanya punya satu pasangan. Sekarang nomor 2. Apakah nomor 2 ini merupakan fungsi? Ya, ini merupakan fungsi. Mengapa? Karena setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Himpunan A ini tidak bisa mempunyai dua pasangan, hanya bisa mempunyai satu pasangan. Adapun himpunan B boleh lebih dari satu pasangan. Lalu kita lihat gambar 3, apakah ini fungsi? Jawabannya tidak, ini bukan fungsi. Mengapa? Karena ada anggota himpunan A yang berpasangan lebih dari satu anggota himpunan B dengan anggota himpunan B. Jadi dia yang anggota himpunan A ini pasangannya ada 2. Ini tidak bisa dikatakan fungsi. Selanjutnya, contoh. Tadi kita memasangkan Bu Guru dengan papan tulis, Pak Dokter dengan stetoskop, dan pembalap dengan motor. Nah, apakah ini bisa disebut dengan fungsi? Jawabannya, ya, ini adalah fungsi karena mereka masing-masing mempunyai satu pasangan. Lalu kita tambahkan siswa. Kita pasangkan dengan papan tulis juga. Apakah ini fungsi? Jawabannya, ya, fungsi. Karena tidak apa-apa jika himpunan yang sebelah kanan ini mempunyai 2 pasangan. Asal jangan himpunan yang sebelah kiri saja. Selanjutnya, Pak Polisi. Apakah ketika ditambah Pak Polisi, himpunan ini bisa disebut dengan fungsi? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena ada anggota yang tidak berpasangan. Jadi kalau fungsi semuanya harus berpasangan. Selanjutnya, pembahasan tentang domain, kodomain, dan range. Domain atau daerah asal kita lambangkan dengan DF. Di sini di contoh ini domainnya adalah himpunan A, yaitu ada Bu Guru, Pak Dokter, pembalap, dan siswa. Sedangkan kodomain adalah B, himpunan B. Ada papan tulis, ada stetoskop, motor, dan mobil. Dan range itu daerah hasil. Daerah hasilnya yaitu papan tulis, stetoskop, dan motor. Kenapa mobil tidak? Karena mobil tidak mempunyai pasangan di sebelah kirinya. Jadi hanya 3 yang termasuk range. Selanjutnya, banyaknya fungsi. Jika banyaknya anggota himpunan A kita lambangkan dengan NA dan banyak anggota himpunan B kita lambangkan dengan NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B kita rumuskan dengan NB pangkat NA. Dan banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A itu rumusnya NA pangkat NB.
Contoh, himpunan A tetap yang tadi ya, dan himpunan B juga tetap yang tadi. Himpunan A ada bu guru, pak dokter, pembalap, dan siswa, sedangkan himpunan B ada papan tulis, stetoskop, dan motor. Kita hitung, anggota himpunan A ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Anggota himpunan B ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B, yaitu NB pangkat NA, sama dengan 3 pangkat 4. Hasilnya 81. Dan banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, yaitu NA pangkat NB, sama dengan 4 pangkat 3, hasilnya 64. Selanjutnya, ada notasi dan rumus fungsi linear. Notasi fungsi linear. Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F kecil, G kecil, atau H kecil. Jadi tidak boleh, bukan tidak boleh, namun kesepakatan kita fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil, tidak dengan huruf kapital. Fungsi linear dinotasikan dengan F. Ini cara membacanya. Fungsi F memetakan X ke AX ditambah B, di mana F adalah nama fungsi, X anggota daerah asal, dan AX ditambah B adalah bayangan dari X. Untuk rumus fungsi linear, Fx sama dengan Ax ditambah B dengan X variabel dan Fx nilai fungsi. Contoh, kita punya Fx sama dengan 2x ditambah 2. Nilai fungsi untuk X sama dengan 2 adalah, kita perhatikan, X sama dengan 2. Tadi fungsinya Fx sama dengan 2x ditambah 2. Dia inginnya X-nya di 2. Maka kita ganti X-nya dengan 2. Menjadi F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah dengan 2, hasilnya 6. Contoh lain. Diketahui fungsi F memetakan X ke 3X ditambah 3 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan bayangan negatif 2 oleh F dan nilai A jika FA sama dengan 12. Kita perhatikan, F memetakan X ke 3X ditambah 3, ini bisa kita rumuskan menjadi Fx sama dengan 3X ditambah 3. Kita akan menjawab soal pertama. Bayangan negatif 2 oleh F. Tadi ingat, Fx-nya 3X ditambah 3. Bayangan negatif 2 oleh F itu bisa kita cari atau sama saja dengan F negatif 2. Jadi, Fx sama dengan 3x tambah 3 ini, kita ganti x-nya dengan negatif 2. Sehingga, F negatif 2 sama dengan 3 dikali negatif 2 ditambah dengan 3. 3 dikali negatif 2, negatif 6. Ditambah dengan 3, hasilnya negatif 3. Kemudian kita jawab soal yang selanjutnya. Nilai A jika FA sama dengan 12. Karena tadi di soal Fx sama dengan 3x dan 3, sedangkan yang diinginkan dia adalah FA, maka kita ganti x-nya dengan A. FA sama dengan 3A ditambah 3. FA-nya tadi sudah diketahui 12, kita ganti FA-nya dengan 12. Kemudian 3 dikali A, 3A ditambah dengan 3. Kita pindahkan ruas kiri dengan ruas kanannya. Ruas kiri menjadi ruas kanan dan sebaliknya. Jadi 3A tambah 3 sama dengan 12. Untuk menghasilkan nilai A, kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 3. 3A ditambah 3 dikurangi 3, itu hasilnya 3A. Dan 12 dikurangi 3, itu hasilnya 9. Sehingga bisa didapat nilai A-nya 9 bagi 3, yaitu 3. Jadi, nilai A jika FA sama dengan 12 adalah 3. Selanjutnya ada grafik fungsi. Contoh, gambarkan grafik fungsi Fx sama dengan 2x ditambah 3.
Untuk membuat grafik fungsi ini, kita harus mencari titik potong terlebih dahulu. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X jika fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0, kita ganti fx-nya dengan 0. Menjadi 0 sama dengan 2x tambah 2. Untuk menghasilkan nilai x, kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 2. Jadi negatif 2 sama dengan 2x ditambah 2 dikurangi 2. Sehingga menjadi negatif 2 sama dengan 2x. Kita tukar ruas kanan jadi ruas kiri jadi ruas kanan. 2x-nya ada di sebelah kanan sekarang. Yang negatif 2 ada di sebelah. 2x-nya jadi ada di sebelah kiri, dan negatif 2-nya jadi ada di sebelah kanan. Mohon maaf, ini harusnya x. Untuk mencari nilai x, kita bagi saja negatif 2 dengan 2, dan hasilnya adalah negatif 1. Dan diperoleh titik x, y-nya negatif 1,0. Untuk tahap kedua, kita akan mencari titik potong dengan sumbu y jika x sama dengan 0. Karena x-nya sama dengan 0, maka fx menjadi f0. Jadi x-nya diganti dengan 0. f0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah dengan 2. f0 ini bisa kita lambangkan juga dengan y. Y sama dengan 2 dikali 0, 0 ditambah dengan 2. Sehingga hasilnya menjadi y-nya 2. Dan diperoleh titik x, y 0,2. Selanjutnya, buat sumbu koordinat dengan titik-titik negatif 1,0 dan 0,2 tersebut. Kemudian, tarik garis lurus yang melewati titik-titik koordinat tersebut. Jadilah grafik fungsi. Selanjutnya ada korespondensi satu-satu. Suatu fungsi disebut korespondensi satu-satu jika setiap anggota A tepat berpasangan dengan setiap anggota B. Jadi, anggota A hanya bisa punya satu pasangan, yang anggota B pun hanya bisa satu pasangan. Banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B adalah, rumusnya, 1 dikali 2 dikali 3 dikali sekian dikali n dikurangi 1 dikali n, tergantung banyaknya anggotanya. N ini adalah banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Contoh, ada tadi dua himpunan A dan B. Himpunan A, kita hitung, ada berapa pasangan di himpunan A ini? 1, 2, 3. Ada 3 pasangan. Sehingga banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin untuk himpunan A dan B adalah 1 dikali 2 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 6. Sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga apa yang telah dipelajari dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.